Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu mengutus murid-muridnya, Yesus berkata, "Waspadalah terhadap semua orang, sebab ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama, dan mereka akan menyesah kamu di rumah ibadahnya. Karena kamu akan digiring ke muka para penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan. Karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kamu yang berbicara, melainkan Roh Bapamu. Dialah yang akan berbicara dalam dirimu. Orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh. Demikian juga seorang ayah akan menyerahkan anaknya. Anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat." Demikianlah Injil Tuhan kita. Terpujilah Kristus. Ibu, bapak, saudari, saudara yang terkasih dalam Yesus Tuhan. Setelah paling tidak 2 hari dari tanggal 24 malam sampai kemarin tanggal 25, pikiran kita fokusnya hanya pada kelahiran Tuhan. Hari berikutnya tanggal 26, seolah-olah istilahnya itu kesan pesta pora dari kelahiran Tuhan menjadi hilang karena peringatan atau pesta dari Santo Stefanus martir ini. Di situ gereja mau mengajak kepada kita supaya kita itu kembali untuk kepada fokus awal kita sebagai orang Kristiani, yakni mewartakan Tuhan. Dan mewartakan Tuhan tidak hanya dengan berbicara, tapi juga dengan sikap. Karena dalam sikap itu ditampakkan sampai akhir kehidupannya. Jadi tidak hanya melulu, saya percaya akan Tuhan, saya percaya akan Tritunggal Maha Kudus, saya percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Allah. Bukan hanya selesai pada itu, tapi pembuktiannya adalah sampai seumur hidup. Nah, itu kita sebetulnya mempertanyakan pembuktian untuk diri kita dan dari orang-orang yang sudah meninggal sampai mereka itu tua, bahkan sampai mereka mati. Mereka tetap mengimani Tuhan, dan inilah yang menjadi juga pemicu bagi diri kita supaya kita mampu untuk bertahan. Karena Tuhan sendiri itu menjanjikan kepada kita bahwa siapa yang bertahan sampai sampai kesudahannya akan selamat. Maka kita sebetulnya itu juga digugah menjadi semacam penghiburan bagi diri kita bahwa kita akan mengalami keselamatan bila kita sampai kepada kesudahannya, yaitu sampai kepada kematian kita. Nah, kita harus tetap setia dalam iman itu. Nah, ibu, bapak, saudari yang terkasih dalam Yesus Tuhan, Stefanus menjadi martir yang pertama. Di sana mau diungkapkan oleh gereja bahwa kesaksian akan Tuhan itu juga diperlihatkan bagaimana pada saat dia meninggal. Stefanus mendoakan para penganiayanya. Jadi Stefanus tidak hanya istilahnya rela untuk dibantai, dimatikan, tidak hanya itu, tetapi juga rela untuk mendoakan mereka yang membantai. Karena Stefanus meninggal dengan cara yang menyedihkan. Dia tidak disalib, tidak dipenggal kepalanya, tapi dilempari batu oleh banyak orang. Dan di sana kita bisa melihat bagaimana dia itu mengalami kesengsaraan yang luar biasa sampai dia mati di rajam. Nah, ibu, bapak, saudara, saudari yang terkasih dalam Yesus Tuhan, di sana kita bisa melihat Stefanus mendoakan. Berarti tanda bahwa hati ini itu sudah menjadi milik Tuhan.
kendati fisiknya mengalami banyak siksaan dari dunia. Nah, kalau seringkali kita justru mengeluh dengan situasi, kebalikannya. Hati kita penuh dengan situasi untuk mencari hal-hal duniawi. Penuh dengan itu, lalu sekarang fisik kita, kalau kita mengalami sakit yang sedikit saja, kita sudah mengeluh kepada Allah. Nah, ini kebalikan dari Stefanus. Nah, kita harus membalik itu, kita harus mengalami pertobatan akan hal itu. Biarlah hati kita ini diisi oleh Allah, dan biarkanlah fisik ini menderita, karena fisik itu seolah-olah ini hanya menjadi semacam tanda apakah kita memang sungguh-sungguh setia kepada Tuhan atau tidak. Ya, Ibu, Bapak, saudari-saudari yang terkasih dalam Tuhan, maka mari kita bersama-sama untuk tetap setia akan Tuhan sendiri, karena kita akan mengalami hal yang luar biasa, karena tanda setia itu akan diberikan kepada kita, yaitu keselamatan kekal seperti yang dijanjikan oleh Tuhan. Selamat merenungkan.